Kalau saya boleh lihat dari kartu The Tower, kalau kalian googling arti kartu The Tower ini, sesuatu yang sudah kita siapkan itu ternyata porak-poranda, berbeda dari apa yang direncanakan. Ambiar, nah istilahnya begitu ya, kalau kata-kata netizen koplo di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini itu persis seperti kondisi politik yang kemarin itu satu partai besar tinggal keluarga Pak Presiden, terus kemudian semuanya jadi berantakan. Dan ini rupanya akan terjadi juga kepada banyak sendi, kita omongin kehidupan perartisan ya. Dimulai dengan kemarin akhirnya Iris Bella ini mengajukan gugatan terhadap Amarzoni, dan ini sudah tidak terhindarkan. Sebenarnya sesuatu yang sudah ditahan-tahan, tetapi ya Iris Bella saya lihat ini kan barengan dengan umi-umi yang lainnya ini. Terus kemudian kayaknya mendapat pencerahan dari mereka semua dan berani untuk mengambil langkah, ya mencoba untuk melepaskan diri dari seseorang memang sudah terjerat dengan sesuatu yang sulit untuk bisa dilepaskan. Dan ini juga sebuah pertanda untuk kalian semua, jika hal ini terjadi, mungkin ini adalah sebuah ketegasan yang juga harus kalian tiru. Nah, ini rupanya tahun di mana pengambilan keputusan itu harus diambil. Dan hal-hal yang dianggap kemarin itu sebagai sesuatu yang sudah dibangun dan disusun, itu kalau ternyata memang harus hancur demi sebuah hal baru yang akan menyelamatkan kehidupan, ya itu yang harus diambil. Jadi ini adalah tahun dimana seperti saya katakan sebelumnya, ini tahun pembalasan dendam, tahun dimana segala sesuatu yang mungkin selama ini itu tidak terjawab di sini, tapi memang akhirnya menjadikan kerugian kepada banyak pihak yang mendapatkan akses atau sebuah impact dari ketegasan kita itu tadi. Nah, ini juga tahun dimana nantinya ada banyak orang-orang yang juga mungkin perceraian artis itu terjadi di sini. Keluarga-keluarga yang selama ini itu dianggap mereka ini mungkin baik-baik saja, harmonis, ternyata menyimpan banyak hal yang memang harus diambil keputusan sekarang juga. Tapi ini juga tahun dimana akhirnya orang-orang ini ditakutkan juga di saat bersamaan mengambil sebuah keputusan yang keliru, terutama jika ternyata ketegasan tersebut tadi tidak didasarkan dari sesuatu yang memang mengalami sebuah assessment atau sebuah penilaian sebelumnya. Ada banyak pro kontra, misalkan dari rencana pernikahan antara BCL dengan siapa? Ya kakak kelasnya waktu sekolah dulu, yang juga ternyata setelah digali oleh netizen ternyata memiliki masa lalu perceraian dengan 3 anak, dan tetangganya. iya katanya ada permasalahan finansial di situ. Nah, nanti kalau nikah dengan BCL yang memang sudah kaya raya, yang tadinya memiliki suami yang juga seorang bangsawan ya kalau nggak salah ya, almarhum itu tadi. Nah, apakah ini akan jadi sesuatu pilihan yang tepat atau tidak? Tapi apapun itu, 2 Desember nanti direncanakan BCL ini akan melangsungkan pernikahannya di Pulau Dewata. Nah, hal seperti ini yang mungkin akan menjadi sebuah babak baru yang bisa saja keliru atau tidak, tapi orang-orang ini akhirnya berani mengambil keputusan setelah sekian lama. Kemarin BCL itu ceritanya kan dijodohkan sama Ariel ya kan, dan selama ini diharap-harapan nggak bisa move on dari almarhum sebelumnya, tapi ternyata akhirnya dia mengambil keputusan. Jadi inilah tahun dimana segala sesuatu itu akhirnya tampak dan akhirnya ditunjukkan seperti itu. Juga dengan Luna Maya akhirnya juga mengakhiri hubungannya, yang kalau kemarin saya kira ini hubungannya beneran apa cuman buat konten ya gitu, seperti itu. Tapi ini adalah tahun dimana kalau kayak kontrak itu selesai dan dimulai kontrak baru, sama seperti pemerintahannya, kontraknya selesai tahun depan ini pemilu pemerintahan yang baru. Nah, kalau dari alam sendiri saya melihat dari the two of coins ini akan terjadi hal-hal yang memang terjadi seperti biasanya, ini terjadi lagi karena ya makna dari two of coins itu adalah itu tadi. Artinya apa? Kita harus mengingat beberapa data di belakang ini. Kalau saya lihat itu, ini saya browsing beberapa, rupanya itu ada letusan Gunung Merapi itu November 2010, dan terus kemudian ada gempa dan tsunami Aceh itu Desember 2004, gempa dan tsunami Flores Desember 92, dan gempa tsunami dan likuifaksi di Donggala itu September 2018. Ada juga gempa Cianjur itu November 2022. Jadi November Desember ini harus diwaspadai dengan gempa yang mengakibatkan tsunami, juga hujan deras yang mengakibatkan banjir. Hal-hal seperti ini yang harus hati-hati saat nanti akan terjadi. Itu artinya untuk kalian semua, keluarga-keluarga yang mengunjungi tempat wisata di akhir tahun 2023 ini, diharapkan untuk tidak datang di
siang dan sore hari. Kalau bisa pagi atau mungkin sore menjelang malam, itu kondisi ya cuacanya akan lebih baik. Dan kalau ternyata kondisi cuaca tidak kondusif, nggak apa-apa, dibatalin saja, mendingan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi hal seperti ini yang mungkin harus kita waspadai: gempa, tanah longsor, hujan deras terutama, dan hal-hal yang mungkin bersifat hidrometeorologi, bencana yang berhubungan dengan air. Ini yang harus hati-hati. Maka akan lebih baik liburannya ke gunung instead of ke pantai, atau misalkan hindari ke tempat-tempat yang cuacanya itu cenderung lebih banyak berubah-ubah. Misalkan ya kalau seperti itu artinya mungkin ke daerah-daerah yang ada di ya pinggir pantai atau pinggir pulau, atau daerah yang kalau kita lihat itu, kalau Bali ke timur itu kan anginnya kencang tuh di sana. Jadi Sulawesi dan sebagainya ini harus diwaspadai. Dan juga kalau selat, misalkan kayak di Selat Sunda dan juga daerah-daerah sekitar Aceh dan sebagainya, ini juga harus diwaspadai. Nah, perihal misalkan kecelakaan, ini juga berbanding lurus. Dan sering ini saya lihat bahwa ada sebuah kecelakaan pesawat yang nantinya akan berhasil untuk digagalkan. Jadi hampir, tapi terus ternyata nggak jadi seperti itu. Karena ya orang-orang ini yang berusaha untuk bahu-membahu agar ini tidak terjadi, dan juga hal yang kemampuan manusia ini menyelamatkan dari hal itu tadi. Jadi nanti kita akan lihat hal itu. Tapi sayangnya kapal tenggelam ini sepertinya akan terjadi di penghujung tahun. Dan harapannya ini sama seperti kemarin ada kapal yang tenggelam tapi lebih banyak orang yang selamat, itu yang diharapkan di sini. Karena memang ombak yang tinggi dan juga orang-orang yang nggak sabaran berusaha untuk akhirnya pergi, tapi mereka ini akhirnya seperti tidak mengindahkan, kayak itu tadi, muatannya berapa ton, itu akhirnya mereka menambahkan. Nah, itu yang berbahaya. Jadi saat orang-orang ini tidak sabaran, maka bencana ini sangat mungkin akan terjadi dan nyawa akan bisa melayang. Kira-kira gambarannya akan seperti itu.